Shalom, selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss berharap semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Dan semangat untuk memulai proses pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, mari kita sama-sama minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus atas segala pimpinan penyertaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami akan memulai proses pembelajaran kami. Tuhan pimpin sertai, biarlah proses pembelajaran kami ini boleh berjalan dengan baik. Dan apapun yang kami pelajari saat ini Tuhan, boleh tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus yang baik, doa kami di dalam Kristus Yesus. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar ilmu pengetahuan sosial. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Yang akan kita bahas bersama-sama, pemanfaatan sumber daya alam hayati dan upaya pelestarian sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam berupa makhluk hidup atau manusia, hewan, dan tumbuhan yang dapat diperbaharui. Manusia memanfaatkan makhluk hidup lainnya, yaitu hewan dan tumbuhan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia harus merawat tumbuhan dan hewan dengan baik. Yang pertama, pemanfaatan hewan. Hewan yang dirawat dengan baik mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Berikut contoh manfaat hewan bagi manusia. Yang pertama, ayam menghasilkan telur dan daging untuk bahan makanan. Adapun bulunya dapat dimanfaatkan untuk membuat kok dan kemoceng. Kemudian yang kedua, kambing menghasilkan susu dan daging untuk bahan makanan. Yang ketiga, sapi menghasilkan susu dan daging untuk bahan makanan. Adapun kulitnya dapat dimanfaatkan untuk membuat beduk dan tenaganya dimanfaatkan untuk membajak sawah. Dan yang terakhir, ulat sutra menghasilkan sutra untuk bahan pakaian. Kemudian yang kedua, pemanfaatan tumbuhan. Tumbuhan yang terawat dengan baik dapat dimanfaatkan oleh manusia. Berikut contoh pemanfaatan tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, tanaman jeruk dimanfaatkan buahnya sebagai sumber vitamin. Yang kedua, tanaman kelapa dimanfaatkan buah dan batangnya. Yang ketiga, tanaman jati dimanfaatkan batangnya untuk membuat perabotan rumah. Yang keempat, tanaman anggrek dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Upaya pelestarian sumber daya alam. Manusia merupakan komponen biotik lingkungan yang aktif. Hal ini dikarenakan manusia secara aktif mengelola sumber daya alam dan dapat menimbulkan bermacam-macam gejala di lingkungan sekitar. Untuk itulah diperlukan adanya upaya pelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup adalah serangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap dampak negatif yang ditimbulkan akibat aktivitas manusia.
Upaya pelestarian dilakukan agar sumber daya alam lingkungan hidup dapat bertahan selama mungkin dan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, mulai dari hal kecil hingga hal besar. Berikut cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan. Yang pertama, melakukan reboisasi hutan yang gundul. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, mendaur ulang sampah organik menjadi pupuk kompas. Dan yang keempat, memilih sampah organik dan non-organik sebelum mendaur ulang. Nah, tugas anak-anak di rumah, buka bukunya halaman 102 dan 103. Bacaannya ada di halaman 101 sebelum anak-anak mengerjakan tugas yang ada di halaman 102 dan 103. Pada buku tema 3 ya. Nah, tugasnya terakhir dikumpul tanggal 2 Oktober 2021. Proses pembelajaran kita hari ini. Anak-anak tetap semangat belajar di rumah ya, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.